Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Prianto, NPM 2019-215-00376. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hakikat belajar dan bahasa. Langsung saja, pengertian hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah laku, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku peserta didik yang relatif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Tahapan dalam belajar bergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu satu, tahap acquisition, yaitu tahap memperoleh informasi. Yang kedua ada tahap storage, yaitu tahapan menyimpan informasi. Dan yang ketiga ada tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Sahnur dengan NPM 2019-21500-366. Saya dari kelompok 1 dengan judul materi Hakikat Belajar Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan bagian A, pengertian hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah laku, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku peserta didik yang relatif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Tahapan dalam belajar bergantung pada fase-fase belajar dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu tahap acquisition, yaitu tahapan memperoleh informasi. Yang kedua, tahap storage, yaitu tahapan menyimpan informasi. Dan yang ketiga, tahapan interval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Definisi lain menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang pertama, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seseorang pendidik perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar berikut. 1. Apapun yang dipelajari peserta didik, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap peserta didik belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ketiga, peserta didik akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Keempat, penguasaan sempurna dari setiap langkah yang dilakukan peserta didik akan membuat proses belajar lebih berarti. Dan yang terakhir, motivasi belajar peserta didik akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi belajar. Yang pertama adalah belajar sebagai sistem. Belajar sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan belajar, materi belajar, dan strategi dan metode belajar. Media belajar atau alat peraga, perorganisasian kelas, evaluasi belajar, dan tindak lanjut belajar atau remedial dan pengayaan.
Yang kedua adalah belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan dalam rangka membuat peserta didik belajar meliputi yang pertama, persiapan merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar dan penyiapan perangkat kelengkapan. Yang kedua ada melaksanakan kegiatan belajar dengan mengacu pada persiapan belajar yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode belajar yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap peserta didik. Yang ketiga, ada menindaklanjuti pengayaan dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi peserta didik yang berkesulitan belajar. Selanjutnya C, asal-usul bahasa. Bahasa ditemukan pada zaman purba, di mana pada saat itu manusia belum mengenal tulisan, mereka hanya mengenal gambar, simbol, dan gerak tubuh. Namun, bedanya bahasa ini tidak seragam. Jika mengalami kesulitan yang digunakan tidak terstruktur dengan baik, bahasa terus berkembang seiring berkembangnya zaman hingga menjadi makin kompleks. Ketika manusia telah mengenal tulisan, mereka mengolah tulisan tersebut menjadi bahasa verbal hingga dapat berkomunikasi secara lisan. Bahasa pada saat ini sangat beragam. Hal ini terjadi karena pada zaman dulu, pola hidup manusia adalah berpindah-pindah dan berpencar hingga terjadi pencampuran budaya dan peradaban yang kemudian terwujud dalam keberagaman bahasa. Selanjutnya yang D, hakikat bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai suatu sistem lambang terorganisasi yang disepakati secara umum dan merupakan hasil belajar yang digunakan untuk menyajikan pengalaman dalam suatu komunikasi. Bahasa merupakan alat utama penyaluran kepercayaan, nilai, norma, dan seni, serta religi. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagai alat bantu berpikir. Bahasa erat hubungannya dengan budaya, mengingat bahasa erat kaitannya dengan pola pikir suatu masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Halo, saya Dipo Galisan dengan NPM 2019-215003771. Saya akan meneruskan tentang bahasa menurut para ahli. Yang pertama, D.P. Tambunan. Bahasa merupakan suatu cara yang digunakan untuk memahami pikiran dan perasaan manusia, serta untuk menyatakan isi dari pikiran dan perasaan tersebut. Yang kedua, Plato. Bahasa adalah pernyataan yang ada dalam pikiran seseorang dengan memakai perantaraan remata atau ucapan, serta onomata, nama benda atau sesuatu, yang merupakan cermin ide seseorang dalam arus udara dengan melalui media yaitu mulut. Yang ketiga, William Haviland. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi yang ketika digabungkan sesuai aturan akan menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang sedang berbicara dengan menggunakan bahasa tertentu. Yang keempat, Gori Kreaf. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi satu sama lain, berupa simbol bunyi yang berasal dari alat ucap yang dimiliki manusia. Yang kelima, Vinoe Charo. Bahasa merupakan sistem simbol vokal yang arbitrer serta dapat memungkinkan semua orang untuk berada dalam suatu kebudayaan tertentu ataupun orang lain yang akan mempelajari sistem kebudayaan tersebut, yaitu dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi. Selanjutnya fungsi bahasa. Fungsi bahasa bukan hanya sebagai alat berkomunikasi saja. Bahasa memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan perasaan, gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Yang kedua, sarana. Sarana mengekspresikan diri. Yang ketiga, alat komunikasi dan melakukan interaksi dengan sesama. Yang keempat, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang kelima, alat kontrol sosial. Yang keenam, alat atau instrumen untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya F, struktur bahasa.
Dalam konsep bahasa ada dua buah konsep yang perlu dipahami, yaitu struktur dan sistem. Struktur menyangkut masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur di dalam satuan ujaran. Misal, antara fonem dengan fonem di dalam kata, antara kata dengan kata dalam frase, atau juga antara frase dengan frase dalam kalimat. Sedangkan sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lain. Fakta bahwa predikat terletak di belakang subjek dalam bahasa Indonesia adalah masalah struktur, sedangkan fakta adanya verba aktif dan verba. Kesimpulan, dalam pelaksanaan pembelajaran dari semua tema itu diturunkan gagasan atau pengertian yang harus dipelajari anak melalui kegiatan belajar dalam berbagai bidang studi. Dinyatakan pula bahwa suatu unit tematik dapat merupakan unit terpadu hanya jika tema itu bermakna, relevan dengan kurikulum dan kehidupan anak. Dalam hal ini, keterpaduan tidak harus selalu merupakan keterpaduan antar bidang studi. Keterpaduan antar bidang studi hanya dilakukan bila keterpaduan itu memperkaya dan memperluas proses belajar anak. Sekian dan terima kasih.